Bab 1126. Melawan Ji Qiong. Saat itu juga, Wang Lin merasakan hawa dingin memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menusuk tulangnya dan perasaan krisis yang kuat mengelilinginya. Namun, dengan pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun, Wang Lin memiliki pikiran yang kuat dan dia tetap tenang. Dia tidak mundur atau melarikan diri secara tidak sadar, tetapi hanya berdiri di sana seolah-olah dia telah mengakar. Pupil matanya menyusut hingga menjadi titik hitam saat dia menatap binatang buas yang tampak seperti pria kekar itu. Ji Qiong. Kenangan dewa kuno Tusi terlintas di benak Wang Lin sebelum terpaku pada ingatan binatang buas ini. Setelah mengenali binatang ini, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi, pemahaman hukum, dan pengalamannya, Wang Lin memahami bahwa kultivator bukanlah yang terkuat. Ada beberapa binatang buas yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bahkan Dewa Kuno Bintang 8 pun tidak ingin memprovokasi. Seperti kawanan nyamuk atau kenangan lain yang baru saja diingat Wang Lin. Itu adalah kehampaan yang gelap, bahkan bintang pun tidak dapat menerangi area ini. Ada planet ungu jauh di sana. Sosok setinggi ratusan kaki perlahan terbang keluar. Jumlahnya memang tidak besar, namun terdapat 36 cabang dengan 36 kepala besar menempel di sana. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap cabang memiliki panjang 10.000 kaki. Akibatnya, tubuh binatang aneh ini bisa diabaikan. Setelah terbang menjauh dari planet ungu, ia mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah auman yang dikumpulkan dari 36 kepala, dan itu sangat menggemparkan. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh dan terbelah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang itu tidak mengaum di luar angkasa, tetapi pada dewa kuno raksasa tidak jauh dari sana. Tidak banyak binatang di antara bintang-bintang yang berani mengaum pada dewa kuno, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyerang dewa kuno. Ji Qiong yang berkepala 36 menyerbu ke arah dewa kuno sambil mengaum. Adegan berakhir di sini. Wang Lin memandang Ji Qiong yang memandang ke arahnya dan dengan lembut mundur selangkah. Salah satu kepala Ji Qiong menunjukkan keraguan. Ia memandang Wang Lin dan kemudian pada mayat yang tersisa seolah-olah sedang mempertimbangkan trade-off. Wang Lin perlahan mundur selangkah lagi dan berjaga-jaga. Dari ingatan Tusi, binatang ini sangat kuat. Wang Lin harus mengakui bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia akan kesulitan membunuh atau menangkap binatang ini, jadi dia hanya bisa mundur. Namun, dia harus berhati-hati saat mundur, dan dia harus melakukannya perlahan. Jika terlalu cepat, binatang buas ini akan segera mengejarnya. Jika binatang ini bisa menjadi binatang dewa kuno di tubuh asliku, itu akan membuat kekuatan tubuh asliku meningkat pesat. Sayangnya, saat Wang Lin perlahan mundur, 18 kepala Ji Qiong perlahan-lahan turun dan terus mengunyah tubuh, membuat suara berderak keras. Suara ini bergema di kehampaan yang sunyi ini dan terdengar sangat keras. Namun, masih ada kepala yang belum diturunkan untuk melahap mayat tersebut. Ia dengan dingin menatap Wang Lin. Saat Wang Lin perlahan mundur, kepalanya tampak melambai seperti ular dan menjilat bibirnya. Ini adalah kepala seorang pria parubaya. Rambutnya berantakan dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ia menatap Wang Lin sambil mencicipi daging di mulutnya. Setelah Wang Lin mundur 10 langkah, 17 kepala yang tersisa semuanya diturunkan,
tetapi mata pria paruh baya itu menyala dan dia meludahkan sepotong daging busuk. Wang Lin mengambil langkah mundur tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Saat dia bergerak, kepala pria paruh baya itu menjerit keras. Teriakan ini memiliki kekuatan bahkan untuk menembus batu dan logam saat bergema melintasi kehampaan ini. Beberapa bat yang mengapung langsung runtuh. Pada saat yang sama, 17 kepala yang tersisa tiba-tiba bangkit dan menatap Wang Lin. Kemudian mereka berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram. Mustahil untuk memahami binatang ini dengan berpikir seperti seorang kultivator. Dia awalnya tidak mau ambil pusing dengan hal itu, tapi sekarang hal itu semakin dekat dan dekat. Dia tidak bisa menggunakan spatial bending di dalam tubuh dewa kuno, tapi dia bisa berteleportasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menghilang. Namun, begitu dia menghilang, Ji Qiong yang mengejarnya juga menghilang. Ketika Wang Lin keluar dari kehampaan, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat melangkah ke samping. Ada ledakan dan energi pedang sepanjang 100 kaki melewatinya. Embusan angin bertiup di wajahnya dan Wang Lin segera menoleh ke belakang. Ji Qiong juga berteleportasi sambil mengejar Wang Lin, dan energi pedang keluar dari salah satu mulutnya. Mata 18 kepala itu menunjukkan tingkat haus darah dan keserakahan yang berbeda-beda. Mereka semua menatap Wang Lin saat mereka bergegas mendekat. Mereka sepertinya ingin melahapnya dan mencicipi dagingnya yang hidup. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia berteleportasi tanpa sepatah kata pun. Ji Qiong meraung dan segera mengejarnya. Manusia dan binatang terus-menerus berteleportasi di dalam kehampaan. Ji Qiong sangat cepat. Jika dia tidak bisa menggunakan teleportasi, Wang Lin tidak akan bisa membandingkannya. Namun, Wang Lin berhati-hati dan sering berteleportasi setelah muncul, sehingga dia bisa menjaga jarak di antara mereka. Raungan Ji Qiong menjadi semakin marah. Salah satu kepalanya, seorang wanita tua, menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah berbau amis. Darahnya bergerak dan berubah menjadi dua tanda merah darah. Satu terbang ke udara dan satu lagi terbang ke bumi. Pada saat ini, gelombang cahaya darah muncul dan menyegel langit dan bumi. Semua teleportasi seperti menabrak pelat logam di dalam area tertutup ini. Wang Lin baru saja hendak berteleportasi, jadi ekspresinya menjadi lebih suram. Tangannya mengulurkan tangan dan membuka ruang penyimpanannya. Saat Ji Qiong mendekat, Wang Lin mengeluarkan jimat kuning. Dia meletakkannya di dadanya tanpa ragu dan angin mengelilinginya. Lalu Wang Lin bergegas pergi. Kecepatannya meningkat pesat saat dia menghilang dalam kilatan cahaya hantu. Ke-18 kepala Ji Qiong tampak terkejut, tetapi mereka segera mengeluarkan raungan terpadu. Salah satu kepala, yaitu seorang gadis, mengeluarkan jeritan ganas, dan angin hitam muncul di sekitar Ji Qiong. Angin ini menciptakan badai, dan menyerang Ji Qiong. Ini bergemuruh keras saat Ji Qiong mengejar Wang Lin sekali lagi. Pada saat yang sama, nyanyian keluar dari 4 kepala lainnya dan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bersinar dan kemudian tercetak di badai. Akibatnya, kecepatan badai meningkat beberapa kali lipat. Jarak yang diperoleh Wang Lin langsung tertutup. Saat ini, Wang Lin sudah sangat dekat dengan pintu masuk ke area berikutnya. Samar-samar dia bisa melihat pusaran raksasa di hadapannya.
Wang Lin tahu bahwa begitu dia memasuki pusaran, dia bisa meninggalkan kehampaan dan menjauh dari binatang menakutkan itu. Namun, dia tidak punya waktu. Meskipun badai terdengar jauh, badai itu sudah berada dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ini terus berlanjut, Ji Qiong akan menyusul sebelum Wang Lin bisa memasuki pusaran. Pada saat krisis ini, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Lautan api segera muncul, membentuk penghalang. Dia segera berbalik, dan saat melakukannya, guntur menyambar di mata kanannya dan dia menunjuk. Dalam sekejap, suara gemuruh bergema di kehampaan dan guntur tak berujung keluar dari tangan Wang Lin. Guntur membentuk jaring dan jatuh ke arah api. Saat ini, badai hitam di sekitar Ji Qiong bertabrakan dengan lautan api. Ada suara gemuruh yang menggemparkan dan kobaran api segera menghilang dan tersebar. Badai hitam juga berhenti sejenak karena lautan api, tetapi Ji Qiong yang berkepala 18 bergegas keluar dari angin hitam dan terbang menuju Wang Lin. Berbagai 18 kepala semuanya menampakkan ekspresi garang, terutama pria parubaya, yang dipenuhi kegembiraan memakan daging hidup. Namun, Wang Lin sudah mencegahnya. Jaring petir segera mengelilingi Ji Qiong. Jaring guntur muncul dan Ji Qiong meraung tanpa henti, tapi melambat. Mata Wang Lin berbinar. Mantra api dan gunturnya sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk melukai Ji Qiong, hanya menghalanginya. Dengan berapa lama mantra ini dapat memblokir Ji Qiong, dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki pusaran itu dan menghindari kejaran Ji Qiong. Namun, Wang Lin tidak mau pergi begitu saja. Jika kamu berani mengejarku, maka kamu harus membayar harganya. Rasa dingin muncul di matanya saat tangannya membentuk segel. Kemudian energi asalnya melonjak dan rasa dingin muncul di tubuhnya. Aura pembantaian tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membentuk jaring energi pembantaian. Dia meraung dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, energi pembantaian ini berkumpul dengan gila-gilaan hingga hanya tinggal satu untaian merah tua. Ia menyerang Ji Qiong, menciptakan gemuruh yang menggelegar dalam perjalanannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat energi pembantaian berwarna merah tua ditembakkan, Ji Qiong bergetar dan jaring guntur di sekitar tubuhnya runtuh. Saat jaring guntur runtuh, energi pembantaian bersiul di udara seperti meteor dan muncul di 18 pasang mata dari 18 kepala. Bab 1127. Satu kepala. Itu dibebankan langsung ke salah satu dari 18 kepala. Kepala pria parubaya itulah yang bertekad untuk membunuh Wang Lin. Energi pembantaiannya sangat cepat hingga menutup dalam sekejap. Itu mendarat di kepala dengan keras. Di bawah pengaruh yang kuat ini, Ji Qiong tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya saat dia dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia mendekati pusaran itu dan melangkah masuk. Saat dia menghilang, dia berbalik untuk melihat Ji Qiong, dan jantungnya berdetak kencang. Mata kepala pria parubaya itu mengeluarkan darah hitam, tapi selain itu, dia tidak terluka. Ji Qiong gemetar dan 18 kepala mendongak dan mengeluarkan suara gemuruh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini benar-benar marah. Saat raungan bergema, bahkan pusaran tempat Wang Lin berada menjadi tidak mampu. Ji Qiong tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan menyerang saat Wang Lin menghilang. Uji coba pertama tanah dewa kuno dibagi menjadi uji coba logam, kayu, api,
dan tanah. Saat itu, dia memasuki uji coba bumi dan mengambil risiko untuk membunuh Bongkok Meng. Kali ini dia memasuki uji coba logam. Saat dia keluar dari pusaran, yang muncul di hadapannya adalah kuburan pedang. Ada pedang patah yang tertusuk ke tanah di mana-mana. Sekilas, dunia tanpa batas ini seluruhnya tertutup pedang, dan mustahil untuk menghitung semuanya. Ada rasa kesedihan yang kuat dari pedang yang mengeluarkan aura kesepian. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati sekelilingnya dan segera keluar. Di saat yang sama, mata kanannya bersinar dan guntur mengelilingi tubuhnya. Dari jauh, Wang Lin tampak seperti guntur surgawi di masa lalu. Dia tidak ragu sama sekali untuk menyerang, lalu dia menunjuk ke belakangnya. Guntur di sekelilingnya sepertinya telah menemukan celah, dan meledak di belakangnya. Tepat pada saat ini, langit gelap di belakang Wang Lin berputar. Ji Qiong yang marah melangkah keluar dan bertabrakan dengan guntur yang ditembakkan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh kuburan pedang ketika guntur mendarat. Ji Qiong meraung dan mengabaikan guntur, 17 pasang mata merah menatap Wang Lin saat mengejar. Namun, kekuatan guntur Wang Lin tidak bisa dianggap remeh. Saat guntur menimpa Ji Qiong tidak mungkin bisa melaju kencang. Seolah-olah Ji Qiong sedang mengalami pembalasan ilahi dan Wang Lin adalah utusan surga. Saat Wang Lin terbang, tangannya dengan cepat membentuk segel. Guntur muncul dari kehampaan dan melintas di antara jari-jarinya sebelum menyerang Ji Qiong. Ji Qiong terus mengaum, 18 kepala terus melantunkan mantra, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Wang Lin. Pada saat ini, awan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi lidah hitam yang dengan cepat menyerangnya. Wajah Wang Lin sedikit pucat dan rasa dingin memenuhi matanya. Tangan kanannya menunjuk ke kehampaan dan Call the Wind menutupi separuh langit. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan menyerang lidah hitam itu. Gemuruh menggelegar bergema dan dampaknya menyebar dalam bentuk riak. Wang Lin menghindar ke samping untuk menghindari gempa susulan. Kemudian tangan kanannya membentuk segel sekali lagi dan guntur muncul sekali lagi. Lautan api juga menyebar bersamaan dengan guntur. Ji Qiong meraung. Mata seorang pria berambut biru menjadi dingin, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Sinar cahaya biru muncul dan uap air muncul di depan kepala. Uap air segera mulai membengkak dan muncul sejumlah besar air. Itu menyapu langit, membuatnya tampak seperti lautan baru saja muncul. Saat guntur dan api Wang Lin menembus lautan, kepala seperti anak laki-laki mengeluarkan seteguk energi dingin. Energi dingin ini merupakan angin dingin yang menyebabkan dunia bergetar dan memenuhi dunia dengan energi dingin. Suara berderak terdengar dari lautan. Dan kemudian seluruh lautan membeku menjadi gletser. Guntur yang tak berujung membeku di dalam, dan bahkan nyala api yang berkobar pun tidak bergerak di dalam es. Kalau begitu, tidak akan cukup mengejutkan, tapi energi dingin sepertinya mampu menciptakan es di mana saja. Wang Lin jelas merasakan energi dingin datang padanya dari semua sisi. Dia memperhatikan ada sedikit es yang muncul di sekelilingnya. Wang Lin telah berjuang sepanjang hidupnya dan sangat berpengalaman, jadi dia tidak panik sama sekali. Tubuhnya bersinar merah dan armor Vermilion Bird muncul di sekelilingnya. Setelah armor mengelilingi tubuhnya, Vermilion Bird putih menjerit. Wang Lin menyerbu keluar dan langsung menabrak es yang muncul. Suara letupan muncul dari udara tipis. Sebelum es menyentuh Wang Lin,
es itu sudah mencair. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk menerobos es yang terbentuk di sekitarnya. Setelah keluar dari es, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan guntur tak berujung muncul sekali lagi. Kali ini dia tidak mengirimkannya ke Ji Qiong, tapi ke kuburan pedang. Dalam sekejap, guntur mendarat di tanah dan menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Guntur menyebar dan mempengaruhi semua kata-kata yang patah. Pedang tersebut menghantarkan guntur, sehingga menyebar dengan cepat, dan segera, semua pedang dalam jarak 10.000 kaki tertutup oleh guntur. Sambil mengaum, Wang Lin tanpa ampun mengangkat tangannya. Ketika Ji Qiong berada dalam jarak 1.000 kaki darinya, semua pedang di tanah terpengaruh oleh guntur dan ditarik dari tanah. Pedang ini jatuh seperti hujan pedang ke arah Ji Qiong sambil membawa kekuatan guntur. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Ji Qiong memiliki niat membunuh terhadapnya, dan pada saat yang sama, Wang Lin juga memiliki niat membunuh terhadap Ji Qiong yang tidak mau menyerah. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Ji Qiong. Jika bukan karena kecepatannya, Ji Qiong akan menyusul dan melahapnya. Meskipun dia hanya di sini dengan avatarnya dan itu tidak akan banyak mempengaruhi tubuh aslinya jika dia mati, dia datang ke sini untuk melihat kekuatan Tuo Shen, jadi dia tidak mau menerima kematian di sini. Pada saat ini, semua pedang di tanah menyerang Ji Qiong. Wang Lin dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, tangannya bergerak dan menembakkan guntur ke tanah. Setiap kilatan guntur menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Saat Wang Lin bergerak semakin cepat, hampir semua pedang dalam jarak 5.000 km terangkat ke udara. Guntur mengelilingi pedang, dan kelompok pedang yang padat membentuk jaring yang rapat. Suara siulan pedang begitu keras bahkan menggantikan suara guntur dan meredam auman Ji Qiong. Hujan pedang. Hujan pedang adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan pemandangan ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya tertutup karat, tapi semua karat itu telah rontok karena guntur. Ada pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin melesat ke arah Ji Qiong. Pedang ini bergerak semakin cepat. Energi pedang dan guntur menyebar dan menyerang Ji Qiong dari segala arah. Ji Qiong meraung dengan marah, dan 18 kepala itu bernyanyi dan tangannya membentuk segel seperti yang dilakukan seorang kultivator. Saat 18 kepala bernyanyi, tanda hitam muncul di depan masing-masing kepala. Semakin banyak rune muncul, dan mereka muncul lebih cepat. Rune tersebut membentuk perisai cahaya yang menutupi tubuhnya. Pada saat ini, hujan pedang tiba. Bang, 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 bang. Pedang itu bertabrakan dengan perisai cahaya seperti orang gila, dan guntur memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Juga, pedang itu membawa aura tidak ada jalan untuk mundur saat menabrak perisai cahaya. Jika layar cahayanya tidak pecah, pedangnya akan hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Pedang-pedang itu runtuh satu demi satu menjadi debu yang terdorong menjauh. Namun, pedang lain menembus debu dan bertabrakan dengan perisai juga. Proses ini berlangsung selama puluhan napas. Layar cahaya berangsur-angsur bergetar dan memancarkan kilatan cahaya hitam. Layar cahayanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran, tapi jumlah pedangnya berkurang dengan cepat. Bagaimana bisa Wang Lin membiarkannya berakhir seperti ini? Tangannya bergerak, mengirimkan guntur ke area yang lebih jauh.
Saat gelombang pertama pedang terbang runtuh, gelombang pedang kedua menutupi langit dan jatuh. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam layar cahaya dan layar cahaya berubah menjadi transparan, menampakkan api. Kepala pria parubaya di antara 18 kepala itu menyemburkan api dalam jumlah besar. Namun, api ini bukan merah, melainkan emas. Api emas ini keluar dari perisai cahaya dan menyapu langit. Panas yang dikandung api cukup untuk melelehkan semua pedang terbang. Melihat api itu, bukan saja Wang Lin tidak kaget, dia juga bahagia. Setelah sedikit keraguan, mata Wang Lin menjadi bertekad. Ini adalah kesempatan surgawi. Api muncul di mata kiri Wang Lin dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia berteriak, 9 mantra misterius, tangga darurat. Tidak ada batasan baginya di mana ada api. Wang Lin berubah menjadi api dan menghilang. Namun, ketika dia muncul kembali, dia berada dalam jarak 30 kaki dari Ji Qiong, di dalam api emas. Saat tubuhnya muncul kembali dan dia merasakan panasnya, bahkan dia merasa panasnya agak tak tertahankan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan sekali lagi. Kali ini, dia muncul 10 kaki di atas kepala pria paruh baya itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang besi muncul. Pedang besi ini memiliki banyak karat di atasnya, dan saat pedang itu muncul, semua pedang terbang dalam percobaan ini bergetar. Energi asal di dalam Wang Lin dibebankan ke pedang besi dan melintas. Energi asal berubah menjadi serangan pedang yang menakjubkan dan menakjubkan. Pedang itu mendarat dan darah menyembur kemana-mana. Terjadi ledakan, lalu garis darah muncul di salah satu dari 18 lehernya. Mata kepala pria parubaya itu menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia terjatuh. Tanpa ragu, Wang Lin menarik pedangnya dan bergegas keluar. Dia menggunakan tangga darurat untuk meraih kepala dan kemudian muncul 10.000 kaki jauhnya. Dia segera pergi dan tidak kembali. Bab 1128. Avatar meninggal. Setelah berhasil memotong satu kepala, bahkan Wang Lin pun terkejut. Kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Bagaimanapun, Ji Qiong adalah binatang purba yang berani melawan dewa kuno. Niatnya adalah untuk melukai Ji Qiong dan dengan demikian memberikan kesempatan pada gelombang pedang kedua untuk menyerang. Namun, dia tidak mengira serangan yang satu ini akan memenggal kepalanya. Tidak ada cukup waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa meraih kepala pria paruh baya yang menurutnya aneh dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, langit meledak menjadi api hijau, dan ada pecahan hijau di dalam api. Pecahan ini seperti pecahan porselen yang pecah, namun ada kekuatan surga yang memancar dari pecahan itu. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia mengambil pecahan itu dan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang ke depan. Pada saat ini, cabang yang kepalanya terpotong dengan cepat menyusut hingga menghilang menjadi gas hijau, 17 kepala yang tersisa mendongak dan bahkan tubuh lelaki kekarnya bergetar hebat. Kemudian ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Raungan ini menekan guntur dan menyebar ke segala arah. Seluruh wilayah tampak terbalik dan semua pedang yang masuk bergetar. Saat Ji Qiong meraung, ia menyerang. Itu sangat cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin.
Ke-17 kepala itu melantunkan berbagai mantra dan semuanya berusaha melahap Wang Lin. Badai segera muncul dan kabut hijau muncul dari udara tipis. Kepala hijau raksasa muncul di hadapan Ji Qiong. Ia memiliki wajah manusia tetapi bersisik dan memiliki tatapan yang kejam. Dari jauh, orang dapat mengetahui bahwa ia sangat besar, tingginya tidak kurang dari 10.000 kaki. Yang aneh adalah ada bekas tangan di antara alis kepala ini. Cetakan tangan ini seperti segel, dan mengeluarkan gas ungu yang tak ada habisnya. Saat Ji Qiong meraung, kepala aneh itu membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Saat kepala raksasa itu muncul, untaian gas ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan perlahan membentuk cetakan tangan raksasa. Itu tidak jatuh di kepala tetapi ke arah Ji Qiong. Ke-17 kepala Ji Qiong tampak tidak mau dan terus mengaum dalam perlawanan. Tampaknya bahkan dengan risiko menghadapi sidik jari itu, ia masih akan memanggil kepala raksasa itu. Murid Wang Lin menyusut. Dia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Meskipun Ji Qiong ini kuat, itu tidak sebanding dengan kekuatan yang dia lihat dalam ingatan Tusi. Meski yang ada di ingatan Tusi punya 36 kepala, tapi ini sudah punya 18 kepala. Kecurigaan ini muncul di kepalanya, tapi dia belum memikirkannya. Saat dia mulai mencurigai sesuatu, Ji Qiong menggunakan mantra yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat kepala itu muncul, kultivasi Wang Lin sepertinya berhenti dan dia hampir membeku sepenuhnya. Saat kepala itu mencoba melahapnya, kekuatan isap yang kuat muncul di sekelilingnya. Itu bukan kekuatan isap yang bisa dia tolak, dan dengan budidayanya yang membeku, Wang Lin ditarik langsung ke mulut raksasa itu. Sepertinya mantra yang digunakan oleh kepala bisa melahap dunia. Pedang terbang di gelombang kedua semuanya menepi. Jika itu yang terjadi, maka keadaannya tidak akan seburuk itu. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahkan dunia pun bergetar seolah-olah akan dimakan oleh mulut. Dunia terkoyak dan menepi. Ada roh dari zaman dahulu bernama Ji. Setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan satu kepala. Saat ini, kalimat ini muncul di kepala Wang Lin. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergerak seperti meteor. Dia semakin dekat dan dekat ke mulut itu. Pada saat krisis ini, Wang Lin berusaha mengangkat tangan kanannya ke arah alisnya. Suara letupan terdengar dari lengannya hingga berubah menjadi batu, namun ia menyentuh titik di antara alisnya. Dengan ini, seluruh lengan kanan Wang Lin meledak dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam mulut. Namun, setelah meminjam ledakan lengan kanannya, budidaya beku miliknya sedikit mengendur. Dalam sekejap, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan ruang penyimpanan terbuka. Dia dengan cepat melemparkan pecahan dan pedang besi ke dalam, lalu kulit binatang terbang keluar dan mendarat di samping jimat kuning di dadanya. Jimat kuning ini adalah tato cepat layu dan kulit binatang adalah satu lagi. Kulit binatang itu dibuat oleh Tasan menggunakan warisan dari leluhur suci klan Tato. Dengan dua tato kecepatan Wang Lin meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meminjam kecepatan ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan berjuang untuk melepaskan diri dari hisapan. Dia merasa seperti sedang menabrak gunung besar. Suara letupan bergema saat dia berlari sejauh 100 kaki. Tepat pada saat ini, kaki kirinya berubah menjadi batu dan roboh menjadi kerikil yang tersedot. Ji Qiong meraung tanpa henti. Ke-17 kepala itu semuanya dengan ganas menghadap sidik jari yang mendekat,
dan pembuluh darah di semua kepala itu membengkak. Tangan raksasa itu mengeluarkan kilatan hijau terang dan kekuatan isapnya meningkat. Kaki kanan Wang Lin tiba-tiba roboh saat dia berusaha melepaskan diri dari kekuatan isap. Tubuhnya tidak bisa lagi lepas setengah langkah dengan meningkatnya kekuatan isap, dan dia ditarik kembali ke mulut besar. Wang Lin tersenyum masam sambil menggerakkan tangan kirinya yang berubah menjadi batu. Dia tidak ragu-ragu melepas dua benda di peti ini dan menggunakan sisa budidayanya untuk mengembalikannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, pandangannya kabur dan dia dimangsa oleh kepala besar itu seperti kata-kata terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kepalanya berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke tubuh Ji Qiong. Pada saat ini, sidik jari raksasa itu berhenti 10 kaki di atas Ji Qiong. Ke-17 kepala Ji Qiong mendongak dan menunjukkan sedikit ketakutan, tapi mereka masih meraung. Pada saat ini, sidik jarinya bersinar terang dan cahaya menyelimuti Ji Qiong. Tubuh Ji Qiong menjadi transparan dan bagian dalamnya menjadi terlihat. Jika Wang Lin tidak dilahap, dia akan melihat dengan jelas bahwa 9 dari 17 kepala berisi pecahan porselen. Cahaya ungu itu perlahan menghilang bersamaan dengan sidik jarinya seolah-olah belum pernah ada. Kehati-hatian di mata 17 kepala itu perlahan memudar. Pada saat ini, segumpal daging mulai bergerak di dekat lehernya, dan tak lama kemudian sebuah cabang sepanjang 10 kaki terentang. Ada kepala di ujung dahan. Kepalanya tampak seperti Wang Lin. Pada saat ini, di dalam gunung di bulan di luar planet Suzaku, Wang Lin, yang berada di dalam formasi langit, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi teror. Ji Qiong, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka avatar yang dia ciptakan untuk melihat kekuatan Tuo Shen akan mati bagi Ji Qiong bahkan sebelum melihat Tuo Shen. Meskipun binatang itu sangat kuat, aku masih bisa menghadapinya dan bahkan memenggal kepalanya, namun, sepertinya saat ini, nampaknya binatang itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Agaknya, dia takut pada sesuatu. Wang Lin memikirkan sidik jari ungu yang muncul di kepala yang dipanggil oleh Ji Qiong dan yang muncul di langit setelah kepala itu dipanggil. Mungkinkah itu disegel? Jika ia menggunakan kekuatan aslinya, ia akan mengaktifkan segelnya. Kepala yang muncul itu terlalu menakutkan. Dengan dua tato layu itu, kecepatanku setara dengan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir, tapi aku tidak punya peluang melawan kekuatan hisap. Wang Lin diam-diam melihat ke depan dan merenung untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela nafas sambil bergumam sambil tersenyum masam, "Wang Lin, tingkat kultivasimu saat ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Saya masih harus berhati-hati dalam segala hal." Wang Lin mengungkapkan kepahitan. Di negeri roh iblis, dia bertarung melawan Master Void, bertarung melawan Olsir dengan Sunderet Knight, dia bertarung melawan iblis kuno dengan Dream of Ancient Times, dan kemudian dia menjadi Vermilion Bird Divine Emperor. Setelah itu, dia berhasil menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure dan membangunkan Kaisar Langit King Lin. Sepanjang jalan, tingkat budidaya Wang Lin meningkat, dan setelah menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dia mendapatkan berbagai kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Semua ini membuatnya jadi dia merasa segalanya berada di bawah kendalinya, dan melawan para penggarap Nirvana Saterer tanpa sadar telah memberinya rasa puas diri. Jika dia masih berhati-hati, dia akan mencoba melarikan diri dari Ji Qiong alih-alih mencoba melukainya, dan ini mengakibatkan kematiannya.
Kematian avatarnya seperti pukulan tanpa ampun bagi pikiran Wang Lin. Itu benar-benar menghancurkan jejak rasa puas diri di hatinya hingga tidak ada jejak yang tersisa. Perasaan kematian pada saat itu sangat nyata, dan membuat Wang Lin merasakan kematian untuk kedua kalinya. Dengan kepahitan, Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke atas lagi dengan tatapan serius. Ada kehati-hatian di matanya saat tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Sepotong lain dari jiwa asalnya terpisah. Sama seperti sebelumnya, dia membentuk avatar lain dengan bebatuan di sekitarnya dan jiwa asalnya memasukinya. Kemudian, dalam sekejap, avatar tersebut menghilang dari gunung. Mantra surgawi King Lin membutuhkan terlalu banyak energi asal surgawi, jadi jika saya membuat terlalu banyak avatar, itu akan mempengaruhi jiwa asal saya. Avatar kedua ini sudah menjadi batasku. Wang Lin menutup matanya dan menaruh perhatiannya pada avatar itu. Menggunakan spatial bending, Wang Lin tiba di planet Suzaku sekali lagi. Dia tidak ragu-ragu untuk pergi ke tanah dewa kuno. Dia mengambil napas dalam-dalam di pintu masuk dan melangkah masuk. Wang Lin bergerak melalui jurang menggunakan kehati-hatian yang dia miliki ketika dia berada di tahap formasi inti, dan dia segera tiba di pusaran untuk percobaan pertama. Tangan kanannya terulur dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menaruh jejak perasaan ilahi di dalam dan pedang terbang itu terbang ke pusaran. Saat pedang itu masuk, dia mendeteksi badai pasir. Bab 1129. Yang mulia, uji coba bumi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerbu pusaran tanpa ragu-ragu. Dunia pasir muncul di hadapannya, dan pemandangan familiar ini membuatnya menghela napas lega. Wang Lin sangat takut pada Ji Qiong. Jika dia menemukannya lagi, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk memeriksa kekuatan Tuo Shen, melepaskan avatar ini, dan segera melarikan diri dengan tubuh aslinya. Meskipun Wang Lin akrab dengan uji coba bumi, dia tetap berhati-hati. Dia menghindari semua tempat berbahaya yang dia temukan sebelumnya dan menggunakan 1 hari untuk menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Lalu dia melangkah masuk. Dalam perjalanannya, Wang Lin menganut prinsip berhati-hati. Dia melewati banyak tempat yang dikenalnya saat dia memasuki kedalaman dewa kuno. Dia juga bertemu banyak kultivator di jalan. Pada hari kelima, Wang Lin memasuki ujian terakhir tanah dewa kuno, yang merupakan kehampaan. Saat dia masuk, Wang Lin segera merasakan fluktuasi mantra bergema dan juga suara harta karun bertabrakan. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada sejumlah besar petani di ruang hampa. Ada puluhan petani tidak jauh dari Wang Lin, berkelahi dengan seorang lelaki tua berbaju merah. Orang tua itu tampak sangat tua, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan segel, dia hanya melambaikan tangannya untuk membuat mantra. Semua mantranya belum pernah terlihat sebelumnya dan mengandung kesan waktu. Saat dia melihat lelaki tua ini, mata Wang Lin menyipit. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah salah satu pembudidaya pemurnian Qi kuno yang berada di lautan darah Tuo Shen. Orang tua ini sama kuatnya dengan kultivator pembersih nirwana tahap akhir. Para penggarap yang melawan lelaki tua ini semuanya membawa peti mati. Semua peti mati terbuka, dan boneka mayat adalah kekuatan utama yang menyerang lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua itu sendirian, pertempurannya sangat sengit. Ada lebih dari 10 mayat mengambang. Ada 7 atau 8 petani berdiri di sekitar pertempuran, mereka juga murid mayat sekte.
Ada seorang pemuda berpakaian hitam memimpin, dan dia sedang menatap lelaki tua itu. Dia sering menunjuk dengan jarinya dan boneka mayat yang menyerang orang yang lebih tua akan mengubah formasi. Kemunculan Wang Lin langsung menarik perhatian kedua belah pihak. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin, matanya bersinar merah. Orang-orang dari sekte mayat juga melihat Wang Lin, tetapi mereka tidak mengetahui identitas Wang Lin. Pemuda berpakaian hitam dengan dingin menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Dua murid mayat sekte segera terbang menuju Wang Lin. Salah satu murid sekte mayat menggenggam tangan mereka dan berkata, "Rekan penggarap, sekte mayat saya adalah orang pertama yang melawan pemurni Qi kuno ini. Silakan pergi ke tempat lain." Meski kata-katanya sopan, tatapannya bermusuhan. Orang-orang di sebelahnya juga sama, mereka memiliki tatapan dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk dan terbang ke samping. Ketika orang-orang dari mayat sekte melihat Wang Lin pergi, mereka tidak memperhatikannya lagi. Pemuda berkulit hitam bahkan tidak melihat Wang Lin, dia hanya menatap lelaki tua berbaju merah itu, dan matanya dipenuhi keserakahan. Saya harus memiliki tubuh dan jiwa asal dari kultivator kuno ini. Wang Lin terbang melewati kehampaan dan melihat terlalu banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini semuanya berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada yang sendirian, seolah sedang mencari sesuatu. Wang Lin juga melihat beberapa penggarap kuno dari lautan darah Tuo Shen, dan mereka semua dikelilingi oleh sejumlah besar penggarap. Setiap kali Wang Lin mendekat, dia akan dihentikan seperti halnya dengan Korsek. Meskipun terdengar sopan, jika Wang Lin mengambil satu langkah lagi, akan ada konflik. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi ada rasa jijik di matanya. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia memilih untuk pergi. Godaan pemurni Qi kuno sudah cukup untuk membuat sebagian orang menjadi serakah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan metode budidaya dan mantra dari para pembudidaya kuno ini. Meskipun semua penggarap kuno ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, mereka semua memiliki mantra yang kuat. Seringkali, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa petani yang melawan mereka. Semua pembudidaya kuno yang dilihat Wang Lin adalah yang lemah dari lautan darah. Wang Lin belum melihat satupun kultivator kuno yang kuat. Saya ingin tahu kemana Master Flamespark dan para penggarap kuat sekte mayat itu pergi. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan melihat. Kekosongan ini terlalu besar untuk dia tutupi dengan akal sehatnya. Pada hari ke-8, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya merah darah tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Ada juga suara gemuruh yang menggelegar saat cahaya darah menyebar. Itu telah menyebar untuk waktu yang tidak diketahui sebelum muncul di depan mata Wang Lin. Melihat ke belakang, cahaya darah sudah semakin menjauh. Mata Wang Lin berbinar saat dia keluar dan berteleportasi ke tempat asal riak itu. Riak darah ini menyebabkan fluktuasi energi asal yang kuat. Hanya seorang kultivator yang sangat kuat yang dapat menyebabkan gelombang kejut sekuat ini. Wajah Tuan Flamespark pucat saat dia menatap seorang lelaki tua berbaju merah. Orang tua ini benar-benar merah, bahkan matanya merah padam. Namun, tidak ada rasa kegilaan, hanya ketenangan yang dingin. Fluktuasi mantra muncul di sekitar mereka berdua dan mereka berdua mundur, tapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua berbaju merah melambaikan lengan bajunya dan lautan darah muncul.
Lautan darah berubah menjadi naga dan menyerang Master Flamepsark dengan suara gemuruh. Saat naga itu muncul, ia menciptakan 8 kepala lagi, berubah menjadi naga darah berkepala 9. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan dan mendekati Master Flamespark. Trik ini lagi. Master Flamespark dengan cepat mundur saat tangannya membentuk segel dan dia memukul dahinya. Manik yang terbakar muncul dari sela alisnya. Dengan ujung jarinya, manik itu berubah menjadi lautan api yang terbang menuju naga berkepala 9. Saat suara gemuruh bergema, lelaki tua berbaju merah itu bergerak maju. Dia bergerak seperti kilat melalui naga darah dan lautan api untuk tiba di hadapan Master Flamespark. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membantingnya tanpa ampun. Master Flamespark sudah berjaga-jaga. Dia mundur sekali lagi dan meludahkan sesuatu. Itu adalah pecahan kecil yang tumbuh dengan cepat. Itu adalah pecahan alam surgawi. Terdengar ledakan keras ketika lelaki tua bertangan merah itu mendarat di pecahan itu, dan dia didorong mundur. Dia kemudian dengan dingin menatap Master Flamespark dan tangannya membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya membengkak di wajahnya. Pemandangan ini begitu mengejutkan hingga membuat hatimu menjadi dingin. Master Flamespark telah bertarung melawan penggarap kuno ini selama sehari, namun mereka masih menemui jalan buntu. Melihat kulit lawannya tiba-tiba berubah seperti itu, Master Flamespark sedikit terkejut dan langsung berjaga-jaga. Tangan kanannya mengulurkan tangan untuk menghindarinya, dan retakan muncul dan sebuah kipas terbang keluar. Kipas ini seluruhnya berwarna putih, seolah terbuat dari batu giok. Saat kipas angin muncul, semua gelembung darah pada lelaki tua itu pecah dan dia berlumuran darah. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang dan tubuhnya segera membengkak. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan lelaki tua itu tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya berkedip-kedip dan segera menyerang Master Flamespark. Master Flamespark mundur dan hendak menggunakan kipas angin ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi hormat dan kemudian menyingkirkan kipas anginnya. Sebuah tangan tua diam-diam muncul di hadapan lelaki tua yang menyerang itu. Jari telunjuk tangan itu dengan lembut menunjuk ke depan. Hal biasa ini membuatnya tampak seperti lelaki tua berbaju merah yang bertabrakan dengannya sendiri. Jari itu mendarat di antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Jari itu menembus tengkorak lelaki tua itu seolah-olah menembus selembar kertas. Pria tua berkepala merah itu meledak menjadi cahaya darah yang menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah. Bahkan tubuhnya pun roboh. Seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar dari kehampaan. Ekspresinya tenang saat dia berjalan keluar dan menunjukkan sedikit kesedihan. Saya tidak berpikir dia benar-benar bersembunyi di sini. Master Flamespark memasang ekspresi hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Gerakan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya muncul. Apa sebenarnya tujuannya? Yang Mulia, di luar planet Susakus sebelumnya, harta karun itu, kata-kata itu, Master Flamespark tidak setuju untuk datang ke sini, tapi itu adalah perintah orang ini, jadi dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Pada saat ini, dia secara samar-samar menunjukkan keberadaan yang menakutkan itu. Orang tua itu diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Wuji,
Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada saat yang sama, di dalam lautan darah di pilar batu besar, Tuo Sen berdiri. Dia melihat ke langit merah darah dan menunjukkan senyuman ganas. Aku bisa membunuh cukup banyak kali ini. Sambil tertawa gila, Tuo Sen mengambil satu langkah dan tangan kanannya terulur untuk merobek langit. Keretakan besar muncul di lautan darah, dan apa yang ada di luar adalah kekosongan tempat sebagian besar pembudidaya berada. Ada ratusan petani yang duduk di dasar lautan darah. Semuanya membuka mata dan terbang ke udara. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.